Kegiatan pembelajaran tidak lepas dari berbagai variabel utama yang saling berkaitan, yaitu kurikulum, pendidik, pembelajaran, dan peserta didik. Semua komponen ini dirancang untuk memberi manfaat bagi peserta didik. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, maka pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan ekspositori dan pendekatan inquiry. Berdasarkan pada pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Ketika diartikan secara sempit, istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Namun dalam pengertian luas, ada 4 unsur strategi dari setiap usaha. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian pula, yaitu yang pertama, exposition discovery learning, dan kedua, group individual learning. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran deduktif. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Metode dalam pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan materi saja, sebab sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tugas cakupan yang luas, yaitu di samping sebagai penyampai informasi, juga mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan pembelajaran, sehingga warga belajar dapat belajar untuk mencapai tujuan belajar secara tepat. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan metode dalam pembelajaran mempunyai ruang lingkup sebagai cara dalam 1. Pemberian dorongan, 2. Pengungkap tumbuhnya minat belajar, 3. Penyampaian bahan belajar, 4. Pencipta iklim belajar yang kondusif, 5. Tenaga untuk melahirkan kreativitas, 6. Pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, 7. Pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran, sehingga dengan demikian teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan pendidik dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, di mana dalam hal ini pendidik pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Taktik pembelajaran merupakan gaya pendidik dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat 2 orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh pendidik. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berkenaan dengan model pembelajaran, dikemukakan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu 1. Model interaksi sosial, 2. Model pengolahan informasi, 3. Model personal humanistik, dan 4. Model modifikasi dan tingkah laku. Berdasarkan uraian tersebut, dipahami bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, peserta didik dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum yang berlaku.